Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina bil islami wal iman wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yukmila lana dinana bil ihsan walhamdulillahilladzi manna alaina bil ashhuril hurum wa bi sya'ban wa ramadan walhamdulillahilladzi manna alaina bil qur'an alladzi unzila fi ramadan ala sayyidil akwan sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiyaihi fala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah sekalian, juga segenap mustami'in mustami'at al-kiram dimanapun berada, rahimakumullah wa ra'akum, khususan para panitia penyelenggara acara yang mulia ini dalam rangka mengagungkan Ramadan, merindukan Ramadan, menghadirkan kebahagiaan dengan hadirnya Ramadan dan menyambut Ramadan dengan kebahagiaan dan dengan amal-amal yang saleh yang kita amalkan bersama. Tidak lupa para ulama, para habaib, wabil khusus Habibana Ridha bin Abdul Qadir Al-Kaf yang barusan sudah menyampaikan materi ilmiah kepada kita semua, dan juga
aparatur pemerintahan daerah Desa Liang Dulang, Kecamatan Kadipaten, wabil khusus Bapak Kepala Desa, Bapak Ku, dan juga dari jajaran TNI kita yang ikut hadir, Bapak Babinsa yang kita cintai, dan para tokoh masyarakat, wabil khusus para pemuda-pemudi yang merupakan harapan bangsa, yang mudah-mudahan para pemuda-pemudi bangsa di masa kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah dan taufik untuk menjadi pemuda-pemudi uswah hasanah, pemuda-pemudi suri tauladan. Karena harapan setiap bangsa tertumpu pada pemuda-pemudinya. Ketika pemuda-pemudinya baik, bangsa bisa baik. Kalau pemuda-pemudinya hancur, bangsa akan hancur. Maka ketika musuh-musuh bangsa mau menghancurkan suatu bangsa, yang mereka incar pertama-tama adalah para pemuda-pemudinya. Bagaimana pemuda-pemudi bangsa tersebut agar rusak pemikirannya, agar rusak akidahnya, agar rusak akhlaknya, etikanya, agar rusak peradabannya, agar rusak perbuatannya, agar rusak niat-niatnya, tujuannya, agar rusak ucapannya. Para pemuda menjadi target yang paling utama. Begitu pula target dalam kenabian dan kerasulan. Ketika Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam diangkat menjadi Rasul, menjadi utusan Allah di usia 40 tahun di Gua Hira malam Senin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pertama-tama beliau menggarap pemuda. Dan pemuda yang terlebih dahulu masuk Islam adalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sehingga pemuda yang menjadi benteng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang siap mengorbankan jiwa raganya ketika Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikepung, mau dibunuh. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdakwah di Makkah selama 13 tahun, pas tahun ke-13 para pemimpin-pemimpin kaum Quraisy yang tidak setuju
dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak setuju dengan hadirnya fikrah-fikrah baru, pemikiran-pemikiran baru, yang tidak setuju dengan adanya pola hidup baru, yang tidak setuju dengan adanya etika-etika baru, yang tidak setuju dengan adanya manhaj baru, thariqah baru, tidak setuju dengan adanya agama baru menurut mereka. Padahal Islam pada hakikatnya agama yang paling awal, karena tidak ada agama yang paling awal yang diturunkan ke bumi kecuali Islam. Bahwa semua para rasul sama menjalankan keislaman dan mengajarkan kepada manusia dan bangsa jin kepada keislaman. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, rasul yang paling pertama diturunkan ke bumi, beliaulah manusia pertama yang menjalankan keislaman dan mengajarkan keislaman. Inna dina indallahil Islam. Jadi Islam bukan agama baru tapi agama lama. Namun karena terlalu lama kekufuran manusia, terlalu lama kemusyrikan manusia dan kesesatan manusia, ini terlalu lama, sehingga mereka begitu datang Nabi akhir zaman, mereka menganggap ini ajaran baru. Mereka menganggap ini agama baru. Mereka tidak setuju dengan hadirnya ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama Nabi berdakwah tabligh ke masyarakat, dari mulai keluarga Nabi yang paling dekat, tetangga-tetangga Nabi yang paling dekat, terus merebak kepada yang lebih jauh, yang lebih jauh dan lebih jauh, sehingga lahirlah periode umat Islam di akhir zaman. Jadi periode umat Islam itu di setiap masa kerasulan, ya. Periode umat Islam itu di setiap masa kerasulan. Namun periode umat Islam itu tidak lama, lalu mati, muncul lagi Rasul, ya. Padam lagi, muncul lagi Rasul, padam lagi, muncul lagi Rasul, padam lagi, sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengajarkan keislaman. Tidak lama Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat ke langit. Sampai sekarang di langit kedua beliau tidak wafat, seperti yang diberitakan oleh Allah dalam Qur'annya. Dan nanti Nabi Isa akan diturunkan kembali. Untuk apa? Untuk mengembalikan kepada kejayaan Islam, dan untuk mengklarifikasi tudingan-tudingan sebahagian daripada kaumnya bahwa beliau adalah Tuhan dan anak Tuhan. Beliau sendiri nanti yang memutihkannya, beliau sendiri yang mengklarifikasinya. Dan mengajak semua umat beliau, kaum beliau, untuk masuk kepada ajaran Islam, menjadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka masuklah berbondong-bondong semuanya kepada Islam, sehingga di akhir zaman itu gak ada agama Nasrani, semuanya kembali kepada Islam. Ini yang akan terjadi. Nabi Isa alaihissalatu wassalam turun ke muka bumi ini untuk memperkuat dan menjadi faktor penyebab
lahirnya kejayaan Islam seperti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyempurnakan sistem dakwah, sistem tabligh, sistem belajar mengajar. Semua fasilitas, sarana prasarana yang ada digarap oleh beliau sebaik-baiknya, sehingga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tiap rumah, masuk ke tiap guha, dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke semua dada-dada manusia di muka bumi ini. Lahirlah masa kebangkitan Islam, lahirlah kejayaan Islam yang hakiki yang sudah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berjuang bersama Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi yang disebut dengan Imam Mahdi radhiyallahu taala anhu. Allah, lahirlah masa kewalian seperti zaman dahulu kala. Lahirlah masa keulamaan, ulama-ulama Allah bermunculan di mana-mana. Lahirlah karomah seperti zaman dahulu kala. Di Indonesia itu masa kewalian, masa keulamaan, masa karomah itu belum lama lenyapnya. Mulai lenyap dari masa uyut kita. Di masa uyut kita ke sana, ke masa Wali Songo, ya, itu masa kewalian, masa karomah itu. Yang disebut wali Allah itu orang awam saja bisa ketemu, bisa salaman, bisa lihat, bisa menatap wajahnya, bisa berguru kepadanya. Itu masa uyut kita ke atas. Dari mulai uyut kita ke bawah, udah pada wafat para wali-wali Allah, mulai hilang. Bumi ini kehilangan para aulia-aulia Allah, yang ada pun semuanya menyamar, sehingga tidak kelihatan oleh umum mana wali mana bukan. Kalau dulu zaman uyut kita, wali dan bukan itu kelihatan jelas. Kalau sekarang, sekarang udah nggak jelas lagi. Bukan tidak ada wali Allah pasti ada, tapi semuanya pada ikhtifa, pada menyamar semuanya. Allah. Nah, nanti akan muncul kembali masa itu. Ya, ini masa kejayaan Islam. Dipimpin nanti oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan Nabi Isa posisinya tidak sebagai Rasul, walaupun beliau tetap Rasul, tapi posisinya sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipimpin oleh Imam Mahdi radhiyallahu taala anhu. Dibangkitkan semua para ulama, ya. Lahir gerakan dakwah yang luar biasa, sehingga umat Islam di masa itu, subhanallah, betul-betul menguasai keilmuan Islamnya, betul-betul imannya sempurna semuanya, akhlaknya mulia semuanya, sehingga nampak keindahan Islam baik di dalam hatinya maupun dalam kehidupan yang terlihat, yang nyata terdengar. Karena Islam itu kalau diamalkan dengan benar pasti akan terasa indahnya, nikmatnya. Kenapa di zaman kita, dalam kehidupan kita Muslim tidak terasa indahnya Islam ini? Karena
kita harus menyadari bahwa kita belum menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya. Andai kata Islam dijalankan dengan sebaik-baiknya, kita akan melihat fenomena keindahan yang luar biasa. Ingat, kita semua umat Islam akan merasakan nikmat yang luar biasa jika ajaran Islam dijalankan dengan sebenar-benarnya. Mau tanya kepada semua, mau tanya, jawab oleh semuanya. Ajaran siapa yang mengajarkan hati kita harus saling menyayangi kepada sesama makhluk Allah? Jawab. Ajaran apa? Yang keras. Ajaran Islam. Ajaran siapa yang mengajarkan hati kita harus saling menghormati, saling mencintai kepada sesama makhluk Allah? Ajaran apa? Ajaran Islam. Ajaran apa yang mengajarkan kepada kita tidak boleh suudzon, buruk sangka, tidak boleh benci kepada sesama, tidak boleh dengki, tidak boleh dendam, tidak boleh takabur, merasa lebih tinggi dari yang lainnya, kan? Tidak boleh hasad, hasud, kan, kepada yang lain. Ajaran apa? Islam. Baik. Ajaran apa yang mengajarkan kepada kita agar berakhlak mulia dengan sesama? Ajaran apa? Ajaran apa yang mengajarkan kepada kita agar ketika kita ketemu harus dengan raut wajah yang enak dipandang, kata-kata yang lemah lembut penuh kasih sayang, senyum manis, sapa dan Masya Allah tawa, dan juga musafahah, lalu ketemu mengucapkan doa yaitu assalamualaikum, yang mendapatkan salam juga membalasnya dengan doa lagi waalaikumsalam, yang artinya salam itu semoga kalian mendapatkan kedamaian, keselamatan dan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah. Ajaran apa itu semua? Ajaran apa yang mengajarkan harus selalu mengikat kasih sayang yang disebut dengan silaturahmi? Innalillah. Kita doakan ada yang wafat, semoga mendapatkan ampunan Allah, ya, semoga mendapatkan kasih sayang Allah, diterima amalnya oleh Allah. Ya, Bapak Kuwu dan Bapak Babinsa akan menjenguk, kita doakan. Nah, insyaallah. Ajaran apa yang mengajarkan kalau ada yang sakit harus menjenguk, membangun ukhuwah persaudaraan, baik persaudaraan seagama, persaudaraan senegara, persaudaraan sesama manusia, persaudaraan sesama makhluk, dan juga menengok dan melayat dan merawat, mengurus jenazah yang wafat, memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, menyolatinya, kan? Mendoakannya, ya? Lalu bertakziah kepada keluarganya. Ajaran apa? Ajaran Islam. Semua ajaran Islam. Ajaran siapa? Ajaran apa yang mengajarkan kepada kita agar kita bisa memberi makan kepada orang-orang yang tidak mampu, yang tidak punya rizki untuk dimakan, memberi pakaian kepada orang-orang yang tidak punya pakaian, dan mengurus anak yatim, membela fakir miskin, janda-janda tua, kan, yang tidak terurus,
Ajaran siapa itu? Ajaran Islam. Allah. Ajaran siapa yang mengajarkan kepada kita? Kita harus membela orang-orang yang terlilit hutang. Kita harus membela orang-orang yang lagi di perjalanan melancong yang disebut dengan Ibnus Sabil. Dan kita harus membela orang-orang yang baru masuk Islam yang namanya mu'allaf. Dan subhanallah, kan? Harus dibantu oleh kita, dananya harus dibantu agar mereka terlepas dari belenggu itu, agar stresnya kan mengurang, menghilang, kan? Dan ajaran siapa yang mengajarkan kepada kita menghilangkan bingung orang lain, ya, dan memenuhi kebutuhan orang lain, dan juga membayar hutang-hutang orang lain yang mana dia tidak mampu membayarnya dan tidak ada jaminannya. Ajaran siapa itu? Ajaran Islam. Ajaran siapa yang mengajarkan kepada kita tidak boleh bohong, tidak boleh jalir janji, tidak boleh bersumpah palsu, tidak boleh khianat, tidak boleh apalagi maling, tidak boleh gosok, memakai hak orang lain tanpa izin yang punya, tidak boleh apalagi mendolimi hak yang lain, tidak boleh menyakiti jasmani yang lain, tidak boleh menyakiti hati yang lain, tidak boleh memperolok-olok yang lain, tidak boleh menghinakan yang lain, tidak boleh memfitnah yang lain, tidak boleh mengadu domba satu sama lainnya. Ajaran siapa itu? Islam. Allah. Itu semua ajaran Islam. Allah. Aturan yang mana yang sempurna, yang bisa menjadikan manusia, bahkan suatu bangsa, bahkan semua kehidupan manusia di muka bumi ini menjadi tenang, damai, aman, bahagia semua, terbantu semuanya, terhormati semuanya, terbela semuanya. Ajaran siapa? Ajaran Islam. Ajaran Islam. Subhanallah. Kalau umat Islam semuanya melaksanakan ajarannya dengan benar, rame-rame bersama-sama, pasti akan terasa nikmat, indah kelihatannya. Hatta dalam cara berpakaian saja. Allah. Ajaran siapa yang mengajarkan kebersihan, mandi, kan? Mandi besar. Ada lagi berwudu, membersihkan mulut, hidung, wajah, tangan, telinga, kepala, kaki, sehari semalam minimal 5 kali, itu kan? Allah. Kebersihan, memotong kuku, mencabut bulu ketek, gitu kan? Dibersihkan, membersihkan bulu di seputar farji, kan? Ini ajaran siapa? Ajaran Islam. Ajaran siapa yang mengajarkan membersihkan gigi dengan siwak? Kayak gini nih siwak nih. Ini siwak, coba lihat nih. Ini siwak. Bangun tidur siwak, kan? Mau wirid siwak, sholawat siwak, mau sholat siwak, mau wudhu siwak. Terus aja dibersihkan. Baca Quran siwak, mau ta'lim siwak, semuanya dia bersihkan. Mau berdoa siwak dulu. Allah. Siapa yang mengajarkan? Islam yang mengajarkan. Siapa yang mengajarkan? Kerapihan, bersih dari najis, bersih dari segala kotoran lahir batin. Hatinya harus bersih dari semua najis-najis hati. Jasadnya harus bersih dari najis, dari hadas besar, hadas kecil. Lalu harus bersih jasadnya daripada makanan minuman yang haram, yang syubhat. Dan pakaiannya harus bersih dari najis dan daripada yang haram, yang syubhat. Tempatnya harus bersih dari najis, dari segala yang haram, yang syubhat.
kendaraannya, rumahnya, semuanya. Ajaran siapa yang ngajarkan itu? Ajaran Islam. Allah. Oh. Umat Islam kan yang awam hanya tahu yang bahwa ajaran Islam itu ya sholat gitu, puasa, munggah haji, zakat, itu tok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada yang mengajarkan dengan ajaran yang sempurna, meliputi batiniah manusia dan lahiriahnya, meliputi semua pergaulannya antara dirinya dengan Tuhannya, antara dirinya dengan sesama manusia, antara dirinya dengan sesama makhluk Allah lainnya, antara dirinya dengan sesama yang hidup, antara dirinya dengan yang sudah ada di alam barzakh, antara dirinya dengan arwah-arwah yang masih ada di alam arwah, antara dirinya dengan malaikat, antara dirinya dengan jin, subhanallah, antara dirinya dengan alam gaib. Hubungannya sangat erat dengan makhluk Allah, pergaulannya sangat erat dengan makhluk Allah selain dengan Allah, dengan sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya perbuatan, dengan sebaik-baiknya ucapan, dengan sebaik-baiknya niat. Subhanallah. Ajaran siapa itu? Ajaran Islam. Allah catat oleh kita. Paham? Ajaran siapa yang melarang kepada kita bermusuhan dan memerintahkan kepada kita akur, islah, kan? Saling sayang menyayangi, saling bantu membantu, saling dukung mendukung, kan? Ajaran siapa? Ajaran Islam. Masya Allah. Maka kalau manusia tahu kepada hakikat anugerah Islam ini, pasti semuanya akan bersujud syukur kepada Allah, kan? Dengan hadirnya Islam. Siapa manusia yang membawa ajaran Islam ini? Para Rasul. Yang terakhir Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun dikarenakan di masa itu mereka hatinya mengedepankan kepada kebodohannya, hatinya mengedepankan suudzon, buruk sangka, hatinya hasud, ketakutan hilang keuntungan dunia dan hilang wibawa, hatinya mengedepankan, ingat apa? Akhlak-akhlak yang buruk kepada Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang paling pertama ketika Nabi diangkat jadi Rasul dakwah, yang paling pertama apa? Menentang. Yang paling pertama mengingkari, mendustakan, kan? Itu yang paling pertama, memusuhi, mengajak yang lain supaya memusuhi, hingga puncaknya di tahun ke-13 ketika dakwah Nabi sudah melewati 13 tahun, puncaknya di sana semua orang Mekah sepakat, selesai musyawarah membuahkan kesepakatan Muhammad harus dibunuh. Allah. Terjadilah utusan para algojo di malam pembunuhan Nabi kita, yakni malam rencana pembunuhan, dikepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saat itu yang siap mengorbankan nyawa dan raganya, siap hancur lebur demi membela Allah dan Rasulnya, demi membela agamanya, adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yang saat itu beliau usianya sangat muda belia sekali. Dia siap menjadi wadal, dan
Rumah Nabi sudah ketahuan dikepung kok. Tombak, panah, pedang sudah dihunuskan. Di waktu sahur. Tahu di dalam rumah ada siapa? Cuma berdua, Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali masih muda belia sekali. Lalu begitu dilihat dari dalam keluar sudah siap di pintu rumah itu pedang terhunus. Bayangkan jumlahnya banyak. Menurut kemampuan manusiawi, perhitungan manusiawi tidak mungkin Nabi bisa lolos. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha kuasa, Allah Maha menghendaki. Ingat. Lalu Nabi berdoa membawa sekepal pasir ini di dalam rumahnya, lalu membacakan awal surat Yasin sampai fahum la yubsirun. Dibuka pintu. Begitu dibuka pintu, mereka tidak melihat. Pintu terbuka, mereka tidak melihat. Nabi keluar. Lalu pasir ini dijadikan tanda kebesaran kekuasaan Allah. Ditaruhlah pasir ini di atas kepala-kepala Al-Gojo. Bang, begini aja pedang, siap pedang, gini kan, ini dipenuhi, kepala-kepalanya semuanya disimpanin apa? Pasir. Nabi keluar, begitu Nabi keluar, lalu Nabi memburu ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Lalu Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq sebelum subuh dan berangkat ke Gua Sur. Lalu di sana Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar ya, berdua di Gua Sur, nginap selama 3 hari 3 malam. Allah. Ini Al-Gojo semua pada nunggu sampai subuh. Sampai subuh. Lalu mereka itu sadar bahwa di kepala mereka ada apa? Ada pasir. Lalu saling menuduh satu sama lain. Lu sih, kan? Kok naruh pasir ke kepala gua itu? Kepala gua juga sama ini. Banyak yang naruh pasir. Lu barangkali ya. Akhirnya saling tuding satu sama lain. Allah. Nah, begitu ditunggu sudah begitu subuh pagi, wah ini Muhammad ketiduran nih, kan biasanya subuh masuk masjid, ini ketiduran nih. Ayo dobrak saja pintunya, didobrak pintu. Begitu didobrak pintu masuk ke dalam, ternyata di dalam ada yang sedang diselimbut dengan sorban hijau, yang mana mereka tahu itu sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menyangka tuh Muhammad sedang tidur. Begitu disamperin, Sayyidina Ali bangun, siap pedang, dan kaget semuanya. Oh kamu Ali? Iya. Ada apa? Ada apa kalian kesini? Kalian berurusan dengan Ali bin Abi Thalib. Oh saya tidak urusan dengan kamu. Saya cari Muhammad. Muhammad gak ada. Yang ada tinggal Ali. Muhammad tidak ada, Ali gantinya. Ayo siap mau apa? Pada takut semuanya sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa pada takut? Karena ada cerita Raja Ammar al-Amiri itu kan pernah dililit dengan gada besi kepalanya, lehernya hingga tidak bisa bergerak. Gada besinya itu ditilep oleh Sayyidina Ali. Masya Allah. Sehingga menjadi leles. Gada besi jadi leles yang besar itu. Masya Allah. Jadi kayak tali gitu kan. Akhirnya kan Raja Ammar Amiri tidak bisa gerak. Nah, sehingga sohorlah kegagahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sehingga ada kalimat la fata illa Ali. Tidak ada pemuda yang gagah perkasa kecuali Ali. Ini mereka takut juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kemana Muhammad? Gak ada Muhammad. Akhirnya
keluarlah semuanya. Lalu langsung rapat lagi di Darun Nadwah bahwa Muhammad sudah lolos. Akhirnya dibikin sayembara. Siapa yang bisa menghadirkan Muhammad hidup atau mati, dia dapat hadiah 100 unta merah. Kenapa disebut unta merah? Dulu di sana unta merah itu harganya jauh lebih mahal. Artinya itu cuma peribahasa saja. Artinya dikasih kekayaan, dikasih harta yang sangat banyak sekali. Akhirnya berbondong-bondong bikin grup. Pagi itu juga kota Mekah sudah dilacak oleh semua masyarakat. Semua pada ingin hadiah. Dilacak ke lembahnya, ke guhanya, ke gunungnya. Pokoknya semua dilacak. Gak ada yang tersisa. Tinggal yang tersisa itu cuma Guha Sur. Naik ke Gunung Sur. Begitu naik ke Gunung Sur, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala melihat Abu Jahal dan para pengikutnya semuanya naik ke Gunung Sur. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau mereka jengkek, artinya mengangkat itunya kakinya begini nih, pasti mereka melihat kita ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Kan? La tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Diteguhkan keyakinan Sayyidina Abu Bakar bahwa beliau adalah utusan Allah. Beliau bukan utusan Allah yang bohong, beliau, tapi utusan Allah yang hak. Ingat, kata-katanya pasti, segalanya pasti. Sayyidina Abu Bakar, beliau menjadi tegar ketika Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Naik itu Abu Jahal bersama kaumnya. Begitu naik, Abu Jahal asalnya mengira ini barangkali Muhammad di sini nih, dalam gua ini nih, karena nggak ada lagi tempat ngumpet kecuali batu ini. Pada naik, pas dilihat-lihat tidak mungkin ya, karena ada itu pas pintunya itu, lubangnya itu tertutupi dengan sarang laba-laba yang sudah kayaknya sudah bertahun-tahun itu, pasti robek itu. Kalau ada Muhammad robek itu kan, ini sudah bertahun-tahun. Dan itu di lubang itu ada merpati yang sedang mengerami anaknya. Tidak mungkin, pasti itu lari itu merpati, gitu kan? Itu pasti robek. Pernah dicoba oleh mereka melemparkan batu masuk ke dalam sampai terkena ke betisnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sampai mengalir darah dari kaki Sayyidina Abu Bakar, tapi menahannya. Lalu mereka pulang kembali. Setelah mereka pulang 3 hari 3 malam, sudah disangka oleh mereka bahwa Nabi sudah lolos, sudah dicari kemana-mana nggak ada. Mereka kembali lagi ke Mekah, kan? Barulah turun dari dalam gua, kan? Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar di malam hari. Di bawah sudah disiapkan unta, sudah disiapkan penunjuk jalan melalui jalan tikus, tidak seperti biasanya, yaitu Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan yang sengaja dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar. Untanya satu, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar menunggangi unta berdua. Sayyidina Abu Bakar di belakang, Rasulullah di depan. Sayyidina Abu Bakar selama di perjalanan selalu melihatnya ke belakang aja begini. Khawatir ada yang nyusul, kan? Nah, sampai lolos ke Madinah Al-Munawwarah. Allah. Siapa saat itu yang diislamkan? Pemuda-pemuda saat itu banyak sekali. Pemuda-pemuda. Para pemuda. Rasulullah SAW menggarap para pemuda ini. Walaupun yang tua juga banyak yang masuk Islam, tapi sasaran Rasulullah SAW adalah para pemuda.
Sehingga gerakan penyebaran Islam ini signifikan. Masya Allah, disebar luaskan oleh para pemuda-pemudi muslim saat itu dengan kegagahannya, kegigihannya, semangatnya, kemampuannya, daya fikirnya, tenaganya. Pemuda kan lebih kuat daripada yang tua. Maka kesuksesan di dalam penyebaran Islam itu adanya di tangan para pemuda. Siapa pemuda yang ditunjuk oleh Nabi ketika Nabi wafat di Madinah, ya, dalam usia 63 tahun, setelah 10 tahun berdakwah di Madinah, Nabi mengutus pasukan untuk mengalahkan kaum-kaum kafirin, negara-negara luar, membuka negara-negara luar, memasukkan ajaran Islam ke negara-negara luar. Yang menjadi pemimpin pasukan panglima tertinggi saat itu adalah pemuda. Allah, yang usianya masih 27 tahun, Masya Allah. Allah. Nah, pahami oleh kita semua, hayati oleh kita semua. Maka ya, Buya mengajak kepada semua para pemuda muslim, para pemudi muslim, agar kita bangkit semuanya, mengaji dengan sesungguh-sungguhnya, mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, lalu mendakwahkannya, mentabligkannya. Karena tidak akan mungkin kan bisa sukses tanpa kebangkitan para pemuda. Sulit. Orang-orang yang sudah tua-tua itu banyak alasan, walaupun alasannya benar, kan? Banyak halangan. Ingat, kalau anak-anak ya sudah jelas mereka lemah. Nah, yang tua walaupun banyak pengalaman tapi tetap lemah. Yang jadi harapan tinggal satu, adalah yang ada di tengah-tengah. Siapa? Para pemuda. Maka alhamdulillah, dengan gerakan dakwahnya para pemuda di sini, lahirlah pengajian seperti ini. Subhanallah, yang mana ini menjadi rahmat, menjadi cahaya keberkahan bagi umat semuanya. Buya tidak mungkin bisa sampai ke sini saat ini tanpa undangannya para pemuda di sini, tanpa cita-citanya para pemuda-pemudi di sini. Masya Allah, acara ini bisa hadir karena apa? Himmah, karena cita-citanya para pemuda-pemudi di sini yang sangat baik sekali. Maka hati-hati sekarang dengan adanya pemikiran-pemikiran yang merusak dan merasuk jiwa para pemuda-pemudi di zaman ini. Dan apa yang merusak dan merasuk? Yang pertama, catat oleh kita, adanya pemikiran, catat oleh kita ya, yang melahirkan permusuhan satu sama lain. Menjelek-jelekan si A, menjelek-jelekan si B. Ini pemikiran yang sengaja dibikin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia yang kita cintai. Ingat, yang mana notabene bangsa Indonesia mayoritas umat Islam. Supaya hancur, diadu dombakan antara tokoh dengan tokoh, antara ulama dengan ulama, habaib dengan habaib, pemerintah dengan pemerintah, kan? Ulama dengan habaib, ulama dengan pemerintah, masyarakat, bangsa, rakyat dengan pemerintah, TNI dengan Polri. Ini terus digesek, diadu dombakan. Digesek, diadu dombakan, ingat. Sehingga lahir ada gerakan yang mau menggulingkan ya, Pancasila, yang mau menggulingkan pemerintahan kita. Ini lahir dari pemikiran-pemikiran yang tidak terasa melalui media sosial, dibaca oleh kita, oleh para pemuda-pemudi dengan cepat.
ini akan menjadi reaksi yang lebih dahsyat kerusakannya ketimbang bom atom, ya, ketimbang nuklir. Nah, ini yang pertama, hati-hati. Kita para pemuda-pemudi bagaimana agar kita menjadi penebar persaudaraan, penebar kan silaturahmi, penebar kasih sayang, penebar kebenaran, penebar akhlak dan peradaban mulia. Bangkit kita bangsa Indonesia. Yang kedua, apa sekarang yang mengancam para pemuda-pemudi Indonesia sekarang? Yang kedua, pahami adanya pemikiran-pemikiran di dalam Islam yang mengatasnamakan Quran hadis tapi melahirkan permusuhan. Tujuannya apa? Permusuhannya tujuannya. Yang disodorkan, dikedepankan apa? Agama, Quran dan hadis. Contoh kecil apa? Terjadi permusuhan gara-gara taraweh. Berbeda rokaatnya antara yang 20 dan yang 11. Innalillah. Padahal kalau kita menginsafinya bahwa sholat taraweh itu hukumnya sunnah. Andai kata tidak taraweh pun Allah tidak mengancam dengan api neraka kok. Yang fardu itu sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Sholat taraweh bagaimana? Sholat taraweh sunnah. Itu bonus dari Allah. Kalau mau tambah pahala lakukan. Kalau enggak mau tambah pahala ya enggak apa-apa. Kalian tidak juga. Tapi kalian nanti yaumal kiamah ketika yang lain dapat pahala dari taraweh, ya kalian ngegel curug, gigit jari. Gini, kok lain yang lain? Wah, gitu kan? Di sorganya berbeda. Walaupun sama-sama masuk sorga, akan beda. Luasnya tanah sorganya, jumlah bidadarinya, luasnya tamannya, warna-warni. Buah-buahannya, warna-warni gedung-gedungnya. Ya tidak samalah antara orang yang hanya sholat fardu saja dengan orang yang tambah sholat sunnah, tambah lagi dengan taraweh. Ya tidak sama. Ya kan? Catat oleh kita semuanya. Jadi tidak taraweh saja bukan merupakan ancaman celaka. Tidak. Nah, ini kok beda? Dua-duanya sholat tapi malah jadi bermusuhan. Bermusuhan ini haram, sepakat. Bermusuhan ini dosa besar, sepakat. Timbul klaim ini ahli neraka, dolalah finnar, di neraka. Nah ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Nah justru tujuan mereka itu bukan masalah perbedaannya rokaat, tapi yang menjadi tujuan mereka adalah bagaimana umat Islam ini bermusuhan. Nah itu yang didorong oleh mereka. Kita jangan sampai tergiling, tergerus oleh tujuan mereka itu. Pahami? Maka Buya sering menegaskan umat Islam yang tarawehnya 20 rakaat kan? Atau yang kurang dari 20 rakaat, umat Islam yang sholatnya 2 rakaat atau yang 4-4-3, namanya sholat tidak ada salahnya, namanya sholat semua baik dan amal soleh kan? Tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Hatta kepada yang tidak sholat pun, yang tidak taraweh, tidak boleh mengklaim dia adalah orang yang salah, sesat, ahli neraka. Tidak boleh. Boleh jadi dia punya amalan yang jauh lebih besar daripada sholat taraweh kita. Nah, namun yang harus dijauhi oleh kita semuanya adalah pemikiran kita masing-masing, kan?
Yang mana di dalam pemikiran kita ini menganggap saudara kita yang berbeda dengan pemikiran kita, dia ahli neraka, dia sesat, dia dolalah, dia ahli bid'ah. Nah ini yang bahayanya yang di ini nih. Pemikirannya bukan sholat dan tidak sholat, apalagi cuma berbeda rakaat, bukan. Eces dan malah orang Sunda kan bilang tarawih itu kirata, dikira-kira tapi nyata. Apa? Pertama, malam pertama, kedua penuh masjid, lalu begitu masuk tengah-tengah tarawih, kan? Tarawih, semangat sholat di malam pertama, kedua, ketiga, keempat. Setelah tengah-tengah apalagi di ujung tarawih. Bahasa Sunda kan tarawih artinya tidak melakukan, itu kan sama sekali, jadi tidak melakukan sama sekali. Allah. Ini yang kedua, hati-hati, harus diawasi. Yang kedua ini mengatasnamakan Quran dan hadis, lalu menyesat-nyesatkan saudaranya muslim, lalu menganggap ahli bid'ah, menganggap finnar kepada saudaranya muslim karena berbeda pemikiran dengan dirinya. Ingat. Yang ketiga, apa yang merusak para pemuda-pemudi? Yang ketiga yang merusak para pemuda-pemudi adalah alkohol, narkoba. Mereka orang-orang di luar sana ingin menghancurkan bahasa yang sangat besar sekali, yang memiliki peradaban yang sangat mulia sekali, yang memiliki undang-undang kesatuan persatuan Indonesia. Ingat, mereka ingin menghancurkan dengan segala cara, diantaranya bagaimana ini pemuda-pemudi mengkonsumsi narkoba, agar mereka mengkonsumsi alkohol. Kenapa? Karena dengan alkohol dan narkoba akalnya akan rusak, pemikirannya akan lemah, sehingga dia tidak mungkin menjadi kepala negara. Nggak mungkin mereka menjadi pemimpin. Masa pemimpin? Bisa nggak pemimpin teler? Nggak akan bener. Kalau dipaksakan ini tukang ngidap narkoba dan tukang minum alkohol ini jadi pemimpin, maka nanti kebijakan-kebijakannya tidak akan benar, tidak akan berpihak kepada rakyat. Enggak akan mungkin, pasti acak-acakan, hancur itu negara. Gampang dirayu, gampang disogok, gampang juga dibeli dengan uang. Allah. Catat oleh kita semuanya. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, bahwa pemuda-pemudi ini akan dirusak oleh mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan diperbanyak membikin warna-warni hiburan dan permainan-permainan agar semua pemuda-pemudi kehidupannya terus di game. Hiburannya di hadapan TV, tontonan itu, tontonan ini, hingga mereka tidak bisa berpikir baik, hingga dia tidak punya cita-cita tinggi, hingga dia tidak punya kemampuan, kan, untuk mengelola negara ini, yang mana Indonesia ini adalah bumi yang paling kaya di muka bumi ini. Sehingga mereka orang-orang luar ingin menguasai Indonesia karena tahu kekayaan yang melimpah di Indonesia. Coba kalau semua pemudanya berpikir, kalau semua pemudanya menguasai ilmu pengetahuan, khusyuk di dalam belajar, berlatih dan sebagainya. Wah, udah.
Indonesia akan menjadi bangsa yang paling kaya di muka bumi ini. Tapi bagaimana caranya para pemuda-pemudinya agar lemah pemikirannya, agar bodoh? Maka dirayulah dengan warna-warni hiburan, dengan warna-warni permainan, gitu kan? Dimunculkan wanita-wanita bugil, gitu kan? Agar tergiur pikirannya ke sana. Akhirnya kerjaannya ya seperti itu, menghayal terus. Allah. Ini yang keberapa ini? Yang keempat. Ini yang harus diawasi oleh kita semuanya. Nah, catat. Maka kita harus bersyukur dengan hadirnya Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala dihadirkan bagi kita untuk meriset ulang. Meriset pemikiran, meriset akidah, meriset niat, tujuan, meriset etika, meriset perbuatan, meriset perasaan, meriset ucapan, riset ulang. Kenapa? Terlalu banyak sampah, ya kan? Jadi kalau tidak diriset ulang nantinya hang. Coba lihat WhatsApp, kalau kebanyakan sampahnya hang itu, ya kan? HP kalau kebanyakan sampahnya hang itu, nggak bisa dioperasikan oleh kita. Diriset oleh apa? Oleh Ramadan. Makanya di dalam Quran Allah mengisyaratkan begini, catat oleh kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Catat, lihat. Perhatikan. Begini. Allah berfirman, maknanya wallahu alam bimuradihi bidzalik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah difardukan atas kalian saum Ramadan full sebulan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah difardukannya puasa ini kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Artinya sebulan full dididik oleh Allah melalui saum, agar apa? Agar menjadi hamba yang bertakwa. Direset ulang. Ketakwaannya sudah amburadul dalam 11 bulan. Dan masuk Ramadan dikembalikan lagi kan oleh Allah ketakwaannya. Dan ingat, Nabi mengisyarahkan asal usul takwa dari mana lahirnya. Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Artinya hatinya akan diriset ulang oleh Allah. Perasaan dalam hatinya, pemikiran dalam hatinya akan diriset ulang oleh Allah, hingga dalam perbuatan jasad, ucapan lisan pun akan mengikuti alam hatinya. Kalau hatinya sudah baik, maka perbuatan jasad dan ucapan lisan akan menjadi baik. Oleh apa diriset? Oleh saum Ramadan selama sebulan full. Maka pemuda-pemudi, jangan sampai ada yang tidak puasa di bulan Ramadan, kecuali ada uzur yang belum betul-betul dibolehkan oleh syarak untuk tidak saumnya. Pahami. Kenapa? Karena saum Ramadan ini akan meriset kita semuanya. Hatta dalam ilmu kesehatan kan, Nabi mengatakan sumu tasihhu, saumlah kalian pasti kalian sehat, kan? Maka kalau kita banyak keluhan dalam badan, banyak yang terasa itu ini, coba belajar saum. Minimal saum Nabi Daud, sehari saum, sehari tidak, sehari saum, terus coba kita dawamkan, insya Allah akan kembali lagi normal. Nah, dan banyak itu terjadi, buktinya jelas. Dan banyak dokter-dokter yang memang
mengarahkan kepada saum. Allah fahami oleh kita semua. Maka kita sekarang menyambut Ramadan karena kita yakin bahwa Ramadan adalah bulan yang menjadi anugerah yang sangat hebat bagi kita. Salah satunya anugerah itu yang akan mengembalikan mereset ulang ketakwaan kita yang sudah kacau balau menjadi baik lagi ketakwaannya. Mudah-mudahan kumpulan ini, pertemuan ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan amal yang diterima olehnya dan kita mendapat ridha-Nya, dan mudah-mudahan kita semuanya melalui majelis yang agung ini mendapatkan curahan hujan kasih sayang Allah, hujan keberkahan dari Allah, hujan ampunan Allah. Segala dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, dan segala cita-cita kita yang baik di sisi Allah dikabulkan oleh Allah. Moga-moga para pemuda-pemudi, para panitia di dieu sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana digolongkeun kana golongan ahli kasalamatan, golongan ahli kabagjaan, golongan ahli kamuliaan, dipanjangkeun umurna ku Allah, kalayan pinuh ku rahmat sareng kaberkahan, pinuh ku pituduh sareng pitulungna, pinuh ku rizkina ku nikmatna, pinuh ku kalancaran penjagaanana, oge pinuh ku jaminanana, oge muga sing ditetepkeun iman Islam urang sadayana, dina waktos maut sing kenging husnul khotimah, sing kenging syafaatna jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bijahin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muga yusa urang sing dugi kana Ramadan, sing dipaparinan hidayah sareng taufikna, tiasa ku maula ka Allah nu salaras-larasna dina sasih Ramadan, oge tiasa ngaraih sagala anugerah Allah nu ku Allah dianugerahkeun ka sadaya hamba-hambana dina sasih Ramadan, terutami ampunanana, terutami keunggulan anugerah Lailatul Qadarna anu langkung sae tibatan ibadah dina jero 1000 bulan, tegesna 83 tahun langkung 4 bulan nu umana urang teu acan kantenan kenging yuswa sapanjang eta. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun nagara urang, bangsa urang ieu terjaga sadayana, sing jadi bangsa anu saroleh sadayana, sing jadi negeri rahmatna Allah, sing jadi negeri keberkahan ti Allah, sing jadi negeri pituduh pitulung Allah, sing jadi negeri anu subur makmur gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo, sing jadi negeri anu mulus rahayu berkah salamet sadayana bangsa-bangsana. Oge muga enggal dicabut ku Allah sagala wabah penyakit, wabil khusus Covid teh muga enggal dicabut dihilangkeun ku Allah taala ti Indonesia, oge ti sakuliahna alam dunya ieu. Oge muga-muga ku Allah taala sagala musibah anu tos ditimpakeun dicabut, oge diraksa ku Allah tina musibah-musibah baru anu kenging musibah di wilayah-wilayah di urang, boh di Jawa Barat, boh di Provinsi Nusanes, wabil khusus di NTT. Muga-muga ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan ganjaran, diangkat derajatna ku Allah, dihapus dosa-dosana ku Allah. Keluargana anu kenging musibah muga-muga dipaparinan kasobaran, sehingga kenging rahmat Allah, sehingga kenging pangampura Allah, darajat anu diluhurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge sadayana ku Allah diselir jadi hamba-hambana anu saroleh sadayana. Muga-muga pamarentah urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan pituduh, dipaparinan pitulung kana sagala nu dipikaridho ku Allah, dipaparinan pituduh pitulung pikeun ngawangun sadaya kamaslahatan dunyana ieu bangsa, oge kamaslahatan akhiratna ieu bangsa. Muga ku Allah dipaparinan solusi dina sagala permasalahanana, oge bangsa ieu sadayana muga ku Allah disarolehkeun sadayana
dina akhir hayatna sadayana sing pada kenging husnul khatimah, sadayana sing pada kenging syafaat di junjunan alam sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muga-muga para pemuda-pemudi bangsa Indonesia ieu ku Allah dipaparinan pituduh pitulung karena segala hal anu dipikaridho ku Allah, karena bebeneran, karena kasayan, karena kemuliaan sifat, karena keterpujian akhlak, karena kaluhungan darajat, dipaparinan semangat ku Allah Ta'ala pikeun milari ilmu Allah, pikeun ngamalkeunana, oge pikeun nyebar luaskeunana saluas-luasna. Oge muga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa Ta'ala sami-sami didamel, ditakdirkeun, dikersakeun jadi ahli surga na Allah, dijauhkeun tina neraka na Allah. Oge muga urang sadayana dipaparinan nikmat anu paling puncak, tiasa tepang sareng Allah jaga di surga, tiasa ninggal kana zat Allah jaga di surga, tiasa nguping kana dawuh Allah jaga di surga, tiasa ngempel sareng junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaga di surga, ngempel sareng keluargana anu suci, para sahabatna nu mulia, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, para nabi, para rasul alaihi mussalatu wassalam salalawasna abadi di surga. Muga-muga sadaacan lebet ke surga, di akhirat aya dina kanikmatan diriungkeun di bawah naungan iuh-iuhan karaton Allah, oge diriungkeun di bawah bendera na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sarta sadayana kenging leueutan tina talagana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tina dampal pananganana anu pangagung-agungna. Satu acan eta muga sadayana di alam kuburna dipaparinan kanikmatan, alam kuburna didamel sebagai taman-taman surga, ditebihkeun tina fitnah kubur, tina siksa kubur, disalametkeun tina patakonan malaikat munkar nakir. Muga-muga sadayana kulawarga urang, ibu rama urang, karuhun urang, murid-murid urang, sadaya dulur-dulur urang, muslimin muslimat, mukminin mukminat sing kenging pangampura Allah sadayana, ahli kubur sing dibahagiakeun ku Allah di kuburanana, ibu rama urang terutama sareng guru-guru urang sadayana anu ngadidik ka urang, anu ngurus ka urang siang sinareng wengina. Muga di alam kuburna sing dinikmatkeun, muga amal soleh urang ieu ku Allah disuguhkeun jadi mangrupa-rupa kanikmatan kamarantenanana. Muga ieu amalan, ieu gerakan-gerakan dakwah ieu sing matak ngebahagiakeun ibu rama urang di kubur, aki nini urang di kubur, luluhur urang di kubur, dugi ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirri asraril Fatihah. Sakitu nu kapihatur, apunten tina sagala kalepatan kaluputan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.